Beliau karena dakwah beliau menjelaskan yang hak, beliau pada waktu itu dipenjara oleh penguasa, diadukan ke penguasa dan dipenjara beberapa kali hingga beliau wafat di sana. Nah, di sinilah ada ucapan-ucapan beliau yang perlu kita jadikan hikmah. Bagaimana ketika akidah seseorang itu kuat, maka akhlaknya pun juga benar. Akidah itu selaras dengan akhlak. Jangan sampai kita belajar akidah tapi akhlaknya buruk, muamalahnya buruk, hatinya buruk. Karena akidah itu menyeluruh. Ya, akidah itu menggiring kita kepada ibadah yang benar, juga menggiring kita kepada akhlak yang lurus, akhlak yang mulia. Okay. Jadi di sini yang kita ambil faedah adalah bagaimana sikap beliau ketika di penjara. Maksudnya apakah beliau dendam dengan orang-orang yang memenjarakan beliau, yang menjadi sebab beliau di penjara? Ini kalau disebutkan di buku itu ada di paragraf kedua itu sedikit tentang bagaimana beliau di penjara. Nah, diceritakan bahwasanya beliau justru dengan di penjara itu ingin berterima kasih kepada orang-orang yang memenjarakan beliau. Ya, kalau kita ambil di kehidupan kita sehari-hari atau mungkin beberapa kejadian kita, mungkin salah seorang di antara kita terfitnah atau difitnah, diadu domba atau dituduh ini dan itu sebagainya, sampai hilang pekerjaan, sampai hilang sesuatu yang diinginkan, sampai bahkan mungkin ya terpenjara. Nah, namun ketika seorang akidahnya benar, dia akan mengembalikan kepada Allah. Qadarullah wa masyafa'al. Demikian juga ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Semuanya itu adalah Allah yang mengirim melalui musuh, melalui teman, melalui keluarga. Yaitu semuanya adalah dikembalikan kepada akidah. Semuanya itu adalah biqadarillah. Lihat perkataan beliau nih. Ini saya bacakan. Beliau justru malah berterima kasih dengan di penjara ini dibukakan ilmu-ilmu Al-Quran yang sangat banyak, yang mana ilmu ini ya banyak diinginkan oleh kibar ulama, namun mereka tidak mendapatkannya. Ini diceritakan dari murid beliau yaitu Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan, Syekhul Islam Taimiyah, wallahi law anfaqtu mil'a hadhil qal'ah zahaban lilladzi sajanani ma wafaitu haqqum. Demi Allah, seandainya aku menginfakkan sepenuh penjara ini dengan emas, ya, untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang memenjarakanku. Lihat nih, yang memenjarakannya justru malah mau dikasih emas. Terima kasih. Seandainya aku ngasih emas sepenuh penjara ini qal'ah, ya, di Dimashq, Syria, itu tidak akan mampu. Kenapa? Karena begitu besarnya faedah ketika beliau ternyata, atau hikmah ketika beliau di penjara. Kenapa? Laqad fatahallahu alayya fi hadha sijn min ulumil Quran ma yatamanna ba'dahu kibarul ulama. Jadi sungguh Allah telah membukakan pada diriku ilmu-ilmu Al-Quran yang sangat banyak, yang ini diinginkan oleh kibarul ulama. Wa inni nadimun ala idha'atil katsir min umri fi ghairil Qur'anil Karim. Dan aku menyesal telah menyia-nyiakan banyak waktuku, banyak umurku di selain Al-Quran. Jadi justru apa nih pelajarannya di sini? Ketulusan hati beliau, kesabaran beliau, kelapangan dada beliau, tidak dendam sama sekali sama musuh-musuh beliau. Lihat nih, orang yang memenjarakan beliau, orang-orang yang menjadikan sebab beliau terpenjara, itu tidak dendam pada mereka. Beliau tidak dendam pada mereka, justru mau terima kasih. Nah, kita coba, misalnya ada orang yang mencelakakan kita, yang membuat orang lain, yang membuat kita dari orang lain membuat kita kehilangan sesuatu, ya ambil hikmahnya saja. Kalau perlu terima kasih, sudah ngasih ngirim musibah. Lantaran sebab engkau, ya saya mendapatkan hikmah yang luar biasa. Ya, ini yang kita inginkan. Ketika seorang akidahnya benar, hatinya ikut benar, akhlaknya ikut benar, dia tidak akan dendam, dia tidak akan punya amarah yang menggebu-gebu untuk membalas. Ya semuanya biqadarillah. Kecuali kalau itu urusan Islam yang dihina, Nabi yang dicaci, ya demikian juga masalah Allah yang dihinakan, ya maka itu kita membela jihad fisabilillah. Adapun untuk urusan pribadi, ya berlapang dadalah.
ya pasti semuanya, waalaikumsalam, pasti semuanya apa? Ada hikmah besar di sana. Lihat nih, itu hikmah besar yang diperoleh oleh Syekhul Islam Taimiyah ketika beliau di penjara. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau misalnya ada orang lain yang mencelakakan kita, mengambil rezeki kita misalnya, apalagi mengambil apalagi, nah, kita akan apa? Wah, nanti ya, tunggu saja, ya tanggal mainnya saya akan balas, tidak. Ya, jadilah orang yang mudah memaafkan dan semuanya kembalikan kepada Allah. Sekali lagi, seandainya Syekhul Islam Taimiyah itu membalas kebaikan, dianggap kebaikan dalam tanda kutip, orang-orang yang membicarakan beliau dengan emas itu belum mampu untuk membayar kebaikan mereka. Jadi sangat besar hikmah di balik penjara beliau. Itulah Syekhul Islam Taimiyah qaddasallahu ruha rahimahullah rahmatan wasi'ah. Gitu nggih. Insyaallah tiap pertemuan kita ambil satu momen, satu sikap mauqif atau satu ucapan beliau yang itu bisa jadikan pelajaran buat kita semuanya. Yang intinya kita ingin menekankan akidah benar, akhlak pun ikut benar. Akidahnya benar, akhlaknya lembut. Ya, akidahnya lurus, kokoh. Ya, maka akhlaknya pun juga ya lurus, lembut. Ya, seperti itulah Nabi kita Muhammad SAW sampai dipuji, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau berada di atas akhlak yang tinggi, yang sangat mulia. Ya, karena khuluqul Quran, beliau dahulu akhlaknya adalah Al-Quran yang berjalan, seperti kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kita lanjutkan agar kita juga mengambil faedah dari kitab yang ada di panjenengan semuanya. Monggo dibuka halaman 15 tentang pentingnya akidah, ya akidah salaf. Jadi yang kita bahas kitab ini Al-Aqidah Al-Wasithiyah itu adalah kitab masalah akidah. Ya, masalah akidah berarti yang dibahas adalah apa nggih? Rukun-rukun Islam atau iman? Ya, rukun-rukun iman. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabi dan rasulnya, hari akhir dan takdir. Nah, itu nggih. Kemudian ini kan kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Taimiyah, sudah kita bacakan kemarin, yaitu sebab penulisan ini. Kalau di buku ini disebutkan di halaman 18 nih. Kenapa beliau menulis Aqidah Al-Wasithiyah? Itu sebabnya adalah ada seorang hakim dari Irak antara Basrah dan Kufah, di tengah-tengah namanya Wasit. Ya, negeri Wasit, tengah-tengah. Seorang hakim yang meminta kepada beliau agar dituliskan masalah akidah untuk kaum mereka, ya untuk kaum Wasit. Akhirnya dituliskan setelah asar, sekali duduk selesai. Namun perlu diingat, sebagaimana yang pernah kita bacakan ya, atau monggo di halaman 18 itu, beliau sebenarnya enggan. Kenapa? Sudah banyak kitab-kitab akidah di kaum salaf. Ini bukti bahwasanya masalah akidah, masalah manhaj, masalah aqidatus salaf, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hanya mengikuti saja ulama-ulama sebelumnya. Ulama-ulama sebelumnya sudah sangat banyak. Hanya kita yang nggak tahu aja. Ini kita sebutkan beberapa nih. Kalau kita ingin melihat kitab-kitab pendahulu masalah akidah sebelum Syekhul Islam Taimiyah, beliau kan wafat tahun 728 Hijriah. Nah, berarti sebelum itu banyak. Kita urut mulai dari yang tahun 200-an nih. Seperti kitab namanya Kitabul Iman. Ya, Kitabul Iman berarti kitab masalah akidah. Itu ditulis oleh Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam yang wafat tahun 224 Hijriah. Nah, berarti tahun 224 Hijriah sudah ada kitab masalah akidah itu salaf. Ya, demikian juga Ibnu Abi Syaibah punya kitab namanya Al-Iman juga. Kitab Al-Iman yang ditulis oleh Ibnu Abi Syaibah yang beliau wafat tahun 235 Hijriah. Nah, Syekhul Islam Taimiyah 728 Hijriah. Jaraknya jauh banget. Makanya banyak orang menuduh ya Syekhul Islam Taimiyah ini adalah pendiri salaf misalnya. Ya, pendiri manhaj salaf, tidak. Ya, beliau hanya mengikuti ulama sebelumnya. Beliau juga salafiyun, ya pengikut sunni, ahlu sunnah. Beliau hanya meneruskan saja dakwah, ya, dan tentunya medan beliau berbeda
ya, sehingga beliau banyak mengorbankan ya waktu beliau, umur beliau, ilmu beliau sampai beliau tadi ya wafat di penjara. Namun berkahnya ilmu beliau walaupun sampai beliau tidak sempat menikah. Nih, sekali lagi sampai enggak sempat menikah. Nih, itulah diri beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, kembali nih, itu tadi kitab Ibnu Abi Syaibah. Kemudian ada kitab Ushulus Sunnah. Ya, Ushulus Sunnah itu masalah akidah. Kitab milik siapa nih? Imam Ahmad. Wafat tahun 241 Hijriah. Berarti jauh banget sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, makanya banyak orang menuduh bahwasanya pendiri ya manhaj salaf atau pendiri salaf atau ahlu sunnah itu didirikan atau dicetuskan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Tidak ya. Kemudian juga kitab beliau Ar-Raddu al-Zanadiqah wal Jahmiyah, yaitu dari Imam Ahmad juga. Beliau punya kitab namanya bantahan terhadap orang-orang zindik ya, orang-orang munafik, orang-orang kufar dan juga orang Jahmiyah ya. Dia juga jangan lupa Imam Bukhari ya, Imam Bukhari punya kitab masalah akidah. Di mana? Di bab-bab kitab Sahih beliau, Sahih Bukhari. Di situ ada Kitabul Iman, ada Kitabut Tauhid, yaitu masalah akidah. Dan Imam Bukhari rahimahullah wafat tahun 256 Hijriah. Lihat jaraknya jauh banget ini, ratusan tahun ini. Nah, maka Syekhul Islam Taimiyah hanyalah meneruskan dakwah para ulama sebelumnya, namun beliau Allah tinggikan derajatnya, kemuliaannya. Kenapa? Karena beliau menghadapi hampir seluruh kelompok-kelompok sesat yang menyimpang, yang tadi sampai di penjara tadi. Ya, jadi di kitab Sahih Bukhari ada Kitabul Iman, ada Kitabut Tauhid. Ya. Dan juga kitab milik Imam Al-Muzani namanya Syarhus Sunnah. Wafat tahun 264 Hijriah. Ini sebenarnya cari di Google ada nih, tapi ini kita ambil faedah. Jadi ini juga kalau wawasan ini saya dapatkan alhamdulillah ketika dulu di bangku kuliah ya bersama Dr. Malik Hussein hafizahullah taala wara'ah, ketika dalam pelajaran tauhid yaitu diminta untuk mencari kitab-kitab akidah ya sebelum masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau sebelum tahun-tahun itu. Ternyata banyak ditemukan, salah satunya kitab-kitab tadi. Dan masih banyak lagi seperti Kitabus Sunnah dari Sunan Abi Daud. Abu Daud wafat tahun 275 Hijriah. Jadi sebelum Syekhul Islam Taimiyah itu sudah banyak para ulama yang menulis masalah akidah, masalah manhaj, masalah akidah itu ashabil hadis, ya, masalah akidah ahlul hadis, ahlus sunnah semuanya. Belum lagi kitab-kitab yang lain, kitab As-Sunnah milik putra dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Kitabus Sunnah. Kalau Imam Ahmad Ushulus Sunnah. Nah, ini Kitabus Sunnah. Nah, ini perlu diketahui para ulama dahulu mengistilahkan akidah dengan istilah sunnah. Kalau kita sunnah itu kan bisa jadi apa ya? Ya, contoh-contoh itu secara fikih. Sunnah itu sebenarnya jalan hidup Nabi SAW, apa yang dinukilkan dari beliau berupa perkataan beliau, perbuatan beliau, keyakinan beliau, semua. Ya, itu bisa lebih luas lagi kalau itu diistilahkan menurut ahlu hadis. Ya, bahkan sampai sebelum jadi nabi beliau, sebelum diangkat, bahkan sampai akhlak, bentuk tubuh atau yaitu tubuh-tubuh beliau, rambut beliau, tubuh beliau, semuanya diriwayatkan di al-hadits dan itulah sunnah. Adapun sunnah yang dimaksud dalam masalah akidah adalah jalan hidup beliau. Jadi usul sunnah itu masalah akidah, syarhus sunnah itu masalah akidah. Ya, karena nama-nama akidah banyak ya, selain akidah, selain tauhid, selain iman, ya, kemudian selain as-sunnah, ya, atau disebut dengan Fiqhul Akbar dari Imam Abu Hanifah. Itu menulis kitab namanya Fiqhul Akbar, tapi yang dibahas adalah masalah akidah. Jadi kita ulangi, kalau masalah akidah itu yang dibahas berarti rukun iman, iman kepada Allah, malaikatnya, nabi dan rasulnya, ya, atau tadi ya, iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, kemudian nabi dan rasulnya, hari kiamat dan masalah takdir. Itu semuanya dibahas. Namun istilahnya beda-beda, penamaannya. Ada yang disebut dengan Kitabul Iman, Kitabut Tauhid,
ya, atau kitab sunnah, usul sunnah, ya, atau disebut dengan kitabul aqidah atau kitab aqidah ashabil hadis dan seterusnya. Ya, itu banyak ya. Demikian juga kitab Sharihus Sunnah. Ya, ini banyak dinamakan dengan istilah sunnah, padahal itu membahas masalah akidah, bukan masalah fikih. Ya, bukan masalah adab akhlak, bukan, tapi masalah akidah. Itu Sharihus Sunnah, kitab yang ditulis oleh Abu Ja'far At-Tabari, wafat tahun 310 Hijriah. Ya, belum lagi kitab-kitab yang lain, ya, seperti kitab Ibnu Khuzaimah, yaitu kitab Tauhid wa Itsbati Sifatir Rabbi Azza wa Jalla. Ya, maka di sini banyak sekali. Demikian juga kitab Syarhus Sunnah, kitab Lil Barbahari, tahun wafat beliau 329 Hijriah. Belum lagi kitab I'tiqad A'immatil Hadis Abu Bakar Ismaili, ya, wafat tahun 371 Hijriah. Belum lagi kitab As-Sifat Ad-Daruqutni. Kemudian kitab yang juga sering disebut yaitu Syarhu Usuli I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, itu ditulis oleh Imam Al-Lalikai, beliau wafat tahun 418 Hijriah. Al-Lalikai. Nah, beliau sudah mengistilahkan dengan I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, berarti itu 418 Hijriah nih. Sedangkan Syekhul Islam Taimiyah 728 Hijriah, beda 300 tahun. Kan panjang. Ya, berarti istilah sunnah, istilah salaf, istilah ahlul hadis itu sudah ada sejak dahulu. Bukan diada-adakan sekarang aja atau pas di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saja. Ya, belum lagi kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, itu ditulis oleh Imam As-Sabuni, wafat tahun 489 Hijriah. 489 Hijriah. Dan kitab yang lain yang semuanya itu menunjukkan akan Aqidatus Salaf, kitab akidah itu sudah banyak. Makanya monggo ini sekali lagi yang di halaman 18 itu kan Syekhul Islam Taimiyah enggan untuk menuliskan kitab masalah akidah. Kenapa? Ya, karena sudah banyak kitab-kitab sebelum beliau. Namun karena itu adalah permintaan dari orang jauh yang datang kepada beliau, ya, sehingga beliau menuliskannya sekali duduk setelah asar. Dan jadilah kitab Aqidah Wasithiyah. Ini monggo dibuka semuanya di halaman 15 tentang pentingnya akidah salaf. Ini sekali lagi, akidah itu adalah keyakinan yang menghujam, yang kokoh, yang kuat. La syakka fihi, tidak boleh ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Ketika seorang berakidah maka harus kokoh seperti gunung, enggak boleh goyah. Ya, entah dengan syubhat, entah dengan syahwat, atau dengan harta, dunia, wanita, semuanya. Jadi di sini dinukilkan oleh Ustaz Duni Yazid rahimahullah, ya, dinukilkan dari syarah Aqidah Wasithiyah dari Syekh Khalil Harras dan juga syekh yang lainnya disebutkan di situ. Kita baca aja ya. Bahwasanya akidah salaf ini dengan akidah salaf ini yaitu akidah kaum muslimin, dengan akidah salaf ini yaitu akidah para sahabat. Ya, kalau disebut salaf itu muaranya kembali kepada para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ya, karena mereka itulah salafun as-salih. Ya, dan itu harus diikat dengan ketakwaan, keimanan, keilmuan. Karena tidak semua orang yang hidup di zaman di kurun mereka, misalnya contoh yang di zaman sahabat, apakah semua yang hidup di zaman sahabat salafun as-salih? Belum tentu. Dan banyak contohnya. Abu Lahab itu paman Nabi, hidup di zaman Nabi, salafun as-salih? Bukan, itu salafun at-talih. Ya, salaf yang buruk. Ya, jadi harus diikat dengan keilmuan, keimanan, akidah yang benar. Ya, jadi istilah salaf sekali lagi ini sudah ada sejak zaman dahulu, meskipun ya kalau diruntut itu memang setelah zaman ya para sahabat. Kenapa itu muncul? Ya, karena banyak orang menyimpang dari manhaj yang benar, sehingga harus dijelaskan manhaj, metode cara beragama yang benar adalah mengikuti salafun as-salih, kembali kepada salaf. Itulah jalan yang selamat. Ya, itulah sunnah, itulah akidah, dan itulah ya ajaran yang dibawa oleh Nabi, yang diajarkan kepada para sahabatnya, ya, dan banyak-banyak hadis menyebutkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya, atau hadis tentang perpecahan umat, semuanya finnar, sekali lagi bukan semuanya pasti di neraka ya. Yang hadis
umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 semuanya finnar, itu adalah terancam. Kalau mereka tidak kembali kepada manhaj salaf, jalannya benar, mereka akan terancam, dan itu pun juga tidak kekal. Jadi salah nih, keliru ngamutan ya kalau sampai mengatakan semuanya ini neraka. Ya, semuanya neraka, semuanya ini yang benar hanyalah al-jamaah. Ya, sampai menetapkan satu-satunya kita adalah yang paling masuk surga, juga tidak begitu. Ya. Kenapa? Karena itu adalah min babil wa'id. Semuanya itu adalah bab ancaman. Ya. Dan Rasulullah tidak menyebutkan kelompoknya, tapi menyebutkan sifatnya. Ya, yang disebutkan mal jamaah ma ana alaihi yauma wa ashabi. Siapakah jamaah yang selamat itu? Adalah yang aku dan para sahabatku di atasnya seperti hari ini. Berarti disebutkan sifat. Maka siapa yang semakin semakin mendekat kepada ajaran Nabi dan ajaran yang diajarkan kepada para sahabat, itulah kelompok yang selamat. Dan itulah kitab ini namanya Firqatun Najiyah. Ini kan nanti disebutkan di bagian awal ya, yaitu fahadha i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah. Ini adalah keyakinan kelompok yang selamat dan al-mansurah ila qiyamis saah. Nah itu ya. Jadi dengan akidah salaf ini, maka kaum muslimin dai-dai akan bersatu. Ya, untuk menyatukan umat ini adalah kembali ke awalnya. Ini kalau ingin mencatat ucapan Imam Malik rahimahullah, beliau pernah mengatakan la yasluhu akhiru hadhil ummati illa bima salaha bihi awwaluha. Ya, umat akhir zaman ini tidak akan lurus, tidak akan baik kecuali dengan mengikuti apa yang lurus dari umat awal dahulu. Kalau kita ingin bersatu, lurus, maka ikutilah bagaimana dahulu umat-umat terdahulu bersatu. Mereka bersatu dengan apa ya? Dengan akidah. La yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Ya, umat akhir zaman ini tidak akan lurus, tidak akan baik, tidak akan menang, tidak akan ditolong sampai mengikuti apa yang dipegang oleh umat terdahulu, yaitu akidah, sunnah, ya, kemudian ta'dhim menusus, ya, ilmu, iman dan amal. Itu perkataan Imam Malik. Ya, maka dengan akidah yang benar ini semuanya akan bersatu ya di atas Al-Qur'an dan Sunnah, ya tentunya dengan ya pemahaman salafun saleh. Kenapa harus diikat dengan salafun saleh? Ya karena banyak kelompok-kelompok kalau ditanya ittiba'ul Qur'an wa Sunnah, semuanya itu pengennya kecap nomor 1. Semuanya produk itu pasti number 1 ya. Ya, tapi nggak semua yang nomor 1 itu tadi. Ya, pemahamannya. Nah, ya, karena istilah Al-Quran dan Sunnah itu sudah pasti. Dan inilah cikal bakal kalau kita mempelajari masalah manhaj, kenapa muncul istilah salaf, kenapa muncul istilah ahlu sunnah, kenapa muncul istilah ahlu hadith wal athar, ya, kenapa muncul istilah al-ghuraba, kenapa muncul istilah al-firqatun najiyah, al-ta'ifah al-mansurah, kenapa muncul istilah salafiyun. Ya, itu kalau kita belajar runtut, insya Allah ya nggak akan terpengaruh dengan ucapan yang buahnya oh ini Wahabi, ini pemecah belah umat, ya ini yang anti selawat, ini yang ngapling surga. Nggak ada yang ngapling surga. Apakah di sini katakan siapa yang ngaji dapat kunci surga? Ya nggak ada. Kalau ada pengajian seperti itu ya jelas sesat. Kenapa? Nggak ada. Karena surga itu masalah gaib. Sejak Rasulullah wafat selesai, tidak ada wahyu turun, tidak ada kabar lagi mubasyirina bil jannah. Enggak ada orang-orang yang dikabarkan masuk surga. Sudah semuanya di sisi Allah. Ya, maka kita yang ittiba'us sunnah insyaallah semoga tetap kita belum aman. Ya, kalau mereka ya dari sebagian kaum muslimin yang mereka diuji dengan syirik, dengan syubhat, dengan bid'ah, kita juga diuji dengan syahwat, dengan dunia, dengan ekonomi, dengan teman sendiri. Ya. Makanya semuanya juga belum aman. Cuman kita harus mempelajari gimana ya sifat orang-orang yang soleh, jalan mereka bagaimana, manhaj mereka bagaimana. Itulah yang kita ikuti dengan tetap ya kita selalu bermawas diri ya dari hal-hal yang menyimpangkan dari jalan yang lurus, yaitu 2 besar, fitnah syubhat dan fitnah syahwat.
Jadi kembali persatuan istima'ul ummah itu bi aqidati salaf, ya, bi ittiba'il Qur'an wa sunnah ala fahmi sahabat. Ya, kemudian juga yang kedua, bahwasanya akidah salaf ini maka seorang muslim akan mengagungkan Al-Qur'an dan sunnah. Ini penting. Ya, karena banyak orang atau sebagian kelompok mereka tidak ta'zim. Ta'zim itu apa ya? Mengagungkan, mendudukkan Al-Quran dan Sunnah itu yang paling tinggi. Kenapa? Itulah sumber yang paling tinggi. Sebagian mereka mengagungkan ucapan kiai mereka, ucapan ustadz mereka, ya, ucapan ya guru mereka, atau mengandalkan akal mereka, perasaan mereka, atau mengandalkan mimpi-mimpi mereka, ya, sehingga dikenal dengan ilmu laduni. Ya, tidak perlu belajar bahasa Arab, tidak perlu baca kitab, bangun tidur langsung ya, langsung bisa baca kitab, langsung pintar, enggak. Atau harus semedi dulu, mengembara dulu baru dapat ilmu, tidak. Nabi mengatakan innamal ilmu bit ta'allumi. Ilmu itu diperoleh dengan ta'allum. Berarti harus duduk, belajar, baca, murojaah, tanya jawab, dan begitulah innamal ilmu bit ta'allum. Ilmu itu diperoleh dengan belajar. Ya, jadi tidak ada ilmu itu dengan minum ya ramuan ya kemudian langsung wah sakti gitu, nggak ada. Harus susah payah dulu, harus belajar dulu ya, iqra, kemudian belajar tajwid, belajar bahasa Arab, baca kitab, terus ya ada susah payah di situ ya. Jadi kita harus dengan akidah ini seorang akan mengagungkan Al-Quran dan Sunnah. Maka sikap seorang muslim adalah kalau sudah qala Allah wa qala Rasul, maka kita tinggal sami'na wa ata'na. Itulah akidah. Jadi tidak ada perkataan yang lebih menenangkan hati kecuali qala Allah wa qala Rasul. Ya, maka sebagaimana perkataan Imam Az-Zuhri, beliau pernah mengatakan minallahi risalah wa 'ala rasulil balagh wa alaina taslim, ya. Dari Allah lah pesan-pesan kenabian itu. Allah yang mensyariatkan ya syariat-syariat semuanya dari para nabi. Kemudian wa 'alar rasulil balagh, kewajiban rasul hanyalah balagh, muballigh, menyampaikan semuanya. Dan nabi harus kita yakini tidak pernah berkhianat. Semua yang Allah ajarkan kepada nabi sudah disampaikan. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitabul hikmah. Semuanya sudah disampaikan dari A sampai Z. Yang menggiring kepada surga sudah disampaikan, yang mengantarkan kepada neraka sudah diperingatkan. Jadi kalau kita sampai menuduh ada aturan yang belum disampaikan oleh Nabi, ada jenis ibadah yang ini baru ditemukan di saat ini, berarti kita menganggap Nabi ya berkhianat. Nabi berarti menyembunyikan ilmu, dan tidak. Nabi sifatnya adalah tabligh, ya, semua sudah diterangkan. Dan tugas kita adalah at-taslim. Sudah sami'na wa ata'na. Dan ini banyak contoh bagaimana taslimnya para sahabat. Semoga ini nanti bisa dipelajari tentang contoh-contoh taslimnya para sahabat. Ya, ketika Rasulullah melakukan ini sudah, ya, bahasa kita itu sendigo dawuh ya Rasulullah. Sudah siap. Sami'na wa ata'na, siap gitu ya. Bahasa kita siap. Terus enggak usah kaget ngomong nih. Kamu tadi bahasanya. Enggak usah iya kan pikir dulu, enggak, langsung sudah. Kalau itu qala Allah wa qala Rasul, sami'na wa ata'na, apa yang Allah katakan, apa yang Rasulullah ucapkan pasti benar, pasti mengandung manfaat, dan apa yang beliau larang pasti itu mengandung mudarat, dan kita akan ya kita pasti harus meninggalkannya, dan ketika itu meninggalkan ya kita pasti selamat. Dan ketika Rasulullah melarang pasti ada gantinya. Ya, yang haram-haram itu gantinya yang halal banyak. Makanya jangan sampai kita ya kecanduan dengan hal-hal yang haram, naudzubillah. Ya, kita harus rindu dengan hal-hal yang baik. Kenapa? Yang baik itu sudah cukup. Ya, yang ikhlas, yang sesuai sunnah itu sudah sangat banyak. Ya, makanya nggak perlu yang haram, yang bid'ah, yang syubhat dan lain sebagainya. Jadi adapun kelompok-kelompok yang lain itu mereka bermain-main dengan dalil, mereka mempermainkan dalil atau menafsirkan sesuai dengan hawa nafsu, wal iyad billah. Ya. Kemudian yang tadi disebutkan halaman 15 nih, poin yang ketiga yang tadi kita sebutkan maknanya dari Imam Malik nih. Jadi dengan akidah salaf generasi pertama yang itu merupakan generasi terbaik. Ya, kita akan
baik sebagaimana baiknya generasi awal dahulu. Kenapa? Generasi salaf ini adalah generasi para sahabat, as-sabiqunal awwalun, dan itulah sebaik-baik generasi. Maka kalau kita ingin mengikuti, ikutilah generasi terbaik. Siapa mereka? Para sahabat. Dari mana kita tahu? Sabda Nabi, ucapan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, di situ disebutkan khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Yaitu sebaik umat, sebaik manusia dikatakan dalam tafsiran hadis ini khairun nasi qarni, berarti sebaik-baik manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu ya jumlahnya. Itu yang paling terbaik adalah, yang paling baik adalah generasi para sahabat. Ya, kenapa? Bukankah dulu ada generasi-generasi baik yang menemani nabi-nabi mereka? Iya, tapi kalau dibandingkan dengan para sahabat, mereka lah yang paling baik. Ya, para sahabat, kemudian setelah mereka tabi'in, dan kemudian setelah mereka lagi atba'ut tabi'in. Ya. Makanya dikatakan innallaha ta'ala halaman 16, innallaha ta'ala qad ajara ummati min an tajtami'a ala dhalalah. Sungguh Allah Ta'ala melindungi umatku ini untuk berkumpul bersepakat di atas kesesatan. Nah, sebagai dalil itu disebutkan asar dari Ibnu Mas'ud. Kita bacakan di halaman 16, innallaha nadhara ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan, melihat hati-hati seluruh hambanya, kemudian didapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling baik. Dan jelas beliau adalah atqakum lillah, akhsyakum lillah. Nabi adalah orang paling takut kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah. Ya, maka beliaulah Mustafa, beliaulah Khalilullah, ya Khalilur Rahman. Ya, semua para nabi itu dicintai oleh Allah. Namun di antara para nabi tadi ada ulul azmi. Di antara ulul azmi ada khalilani, dua kekasih Allah, dan di antara dua kekasih Allah yang paling dicintai Allah adalah ya Allah, yang dicintai oleh Allah adalah ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fastafahu li nafsi, kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fabta'atsahu bi risalatihi, kemudian diutus untuk mengemban risalahnya. Tsumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sini asarnya melihat hati-hati manusia setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Sehingga didapati hati-hati para sahabat ini adalah hati-hati terbaik dari seluruh umat hamba ya setelah Nabi Muhammad. Makanya disebutkan di surat Ali Imran ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Siapa itu? Ya para sahabat. Kuntum khairu ummah. Ya, bukan yang dimaknai oleh sebagian kelompok ya, khairu ummah, kuntum khairu ummatin ukhrijat, sehingga harus ya hadahumullah ya hadanallah, itulah masing-masing diuji dengan syubhah dan syahwat. Ya, kita juga tidak merasa bangga nih, karena kita juga diuji dengan syahwat, dengan harta, dengan wanita. Ya juga kadang diuji dengan syubhat. Yang intinya kita belajar ya bagaimana meniti jalan yang benar. Ya, sehingga didapati tadi hati para sahabat adalah hati-hati yang terbaik. Faja'alahum wuzara'a nabi. Ya, sehingga dijadikan para sahabat ini menteri-menteri, anggapannya ini menteri-menteri pembantu para nabi, disebut dengan ashab. Kita lihat kaum muhajirin dan ansor, lihat perjuangan mereka, ya harta, ya darah, ya keluarga, sampai satunya hijrah ke Madinah, satunya menjadi kaum ansor penolong. Ya, semuanya itu adalah lillahi ta'ala, mencari ridha Allah ta'ala. Sehingga dikatakan yuqatiluna ala dinihi, mereka berperang di atas agamanya. Famara'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan, dan seterusnya, yang intinya menekankan pentingnya pentingnya mengikuti generasi terbaik, yaitu para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ya, kemudian yang keempat di situ di halaman 17, akidah salaf ini adalah akidah yang mudah, jelas, gamblang, lailuha kana hairiha. Ya, malamnya itu seperti siangnya, terang benderang kalau kita mengikuti dalil. Ya, terutama dalam masalah akidah sifat Allah, itu paling mudah. Tidak ada takwil, tidak ada ta'til, tidak ada tasbih, tidak ada takyif. Ya, misal berbicara tentang sifat Allah,
istawa 'alal arsy. Banyak ayat yang menerangkan bahwasanya Allah itu istawa. Ya, bagaimana cara memahaminya? Karena itu ayat Al-Qur'an, maka harus diimani. Harus diimani apa adanya. Jangan ditakwil-takwil, diartikan istawa artinya istaula. Istawa artinya berkuasa. Istawa itu artinya adalah ala wartafa'a wastaqarra, yang artinya adalah meninggi di atas dan menetap sesuai dengan keagungannya dan kemuliaannya, tanpa disamakan dengan makhluk, tanpa ditanya-tanya ya opo bagaimana imajinasi kita. Udah enggak nutut. Cukup imani apa adanya, itu simple, maknanya jelas. Adapun kaifiyahnya, bagaimananya, kemudian seperti apa, itu kita tiadakan. Kenapa? Allah juga mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Sudah, tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah, dan yang makhluk tidak serupa dengan Allah, atau Allah serupa dengan makhluknya. Ya, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak mampu dicapai oleh pandangan-pandangan manusia, sedangkan Allah mampu melihat, dan itu mudah, itu melihat semua pandangan-pandangan yang makhluknya. Itu ya. Jadi akidah salaf itu mudah, sederhana. Ayat di Al-Qur'an sami'na wa ata'na, maknanya jelas. Ayat-ayat muhkam banyak. Kalau ada ayat-ayat syubhat atau mutasyabihat, itu dialihkan ke ayat-ayat muhkam yang jelas, dan itu ada metodenya, dan itu kita kembalikan kepada para ulama. Kalau ada yang bertentangan dengan akal kita, buang dulu akalnya, perasaannya dibuang, kejahilan kita dibuang. Cukup sami'na wa ata'na, kita tanya ahli ilmu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian imani apa adanya, keraguan-keraguan tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung dari bisikan syaitan yang terkutuk, waliyadzubillah. Itu masalah sifatnya, sehingga tidak ada takwil, tidak ada ta'til, tidak ada tasbih, tidak ada takyif, apa adanya. Inilah yang disebutkan dari Imam Ibnu Katsir, bahwasanya akidah Ahlussunnah, akidah Ashabul Hadis itu akidah yang sederhana. Tidak seperti akidah Ahlul Kalam yang mereka muter-muter. Untuk berbicara masalah akidah, mereka menggunakan akal mereka yang seolah-olah mereka cerdas. Memang cerdas, tapi mereka tidak bersih hatinya. Dan sudah banyak kaum Ahlul Kalam yang mereka muter-muter, kemudian ujung-ujungnya capek, lelah, seolah-olah tidak mengenyangkan, tidak melepaskan dahaga, tidak menyembuhkan penyakit, tapi tambah sumpek. Sehingga akhirnya diantaranya adalah Imam Fakhrur Razi atau Imam Al-Ghazali dan sebagainya, yang mereka di akhir hayatnya itu kembali kepada akidah salaf, akidah ashabil hadis. Sederhana, imani ayat apa adanya, maknanya jelas, kaifiyahnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga masalah qada dan qadar, masalah takdir, imani apa adanya, dalilnya jelas, kemudian hilang, buang akal-akal tadi, perasaan. Kenapa? Akal dan dalil tidak akan pernah bertentangan. Kenapa? Dua-duanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, akidah salaf itu membawa keselamatan fid dunya wal akhirah, jelas. Siapa yang ingin selamat fid dunya wal akhirah, maka adalah dia berpegang teguh dengan akidah salaf. Jadi juga akidah salaf ini yang keenam adalah akidah yang selamat karena salafus soleh. Ini penting dengan istilah thariqatus salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Pernah dengar istilah ini? Jadi akidatus salaf, thariqatus salaf, mazhabus salaf itu adalah yang paling aslam, yang paling selamat, wa a'lam, yang paling berilmu, dan yang paling ahkam, yang paling bijak. Adapun akidatul khalaf yang lainnya, yaitu mereka mengklaim memang salaf itu paling berilmu, tapi mereka enggak bijak. Ini dibantah oleh penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Itu bisa dilihat di kitab beliau Fathu Rabbil Bariyah Bitalkhisil Hamawiyah, Aqidah Al-Hamawiyah. Itu juga dari kitab Syekhul Islam Taimiyah Al-Hamawiyah. Yaitu ketika ada orang yang mengatakan, ada sebagian kelompok, bahwasanya akidah salaf itu memang lebih berilmu, tapi mereka enggak bijak, atau enggak selamat. Padahal lihat di sini, akidatus salaf diawali dengan aslam. Aslam itu apa? Lebih selamat.
Nah, berarti kalau sudah diawali aslam, ya lebih ahkam, ya lebih a'lam. Ya, jadi kontradiksi ketika mengatakan aslam tapi jahil, aslam tapi nggak hikmah. Nah, justru aqidatus salaf, siapa yang mengikuti maka itulah yang aslam, yang a'lam, dan yang ahkam, yang lebih selamat, kemudian lebih mengetahui ilmunya tentang siapa Allah, siapa Rasulnya, dan apa agama Islam, dan juga lebih bijaksana, lebih merahmati atau lebih kasih sayang kepada makhluk-makhluknya. Sebagaimana juga perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ahlus sunnati a'lamun nasi bil khaliq, atau a'lamun nasi bil khaliq wa arhamun nasi bil khaliq, ya, atau bil haqi. Kita ulangi, ahlus sunnati a'lamun nasi bil haq wa arhamun nasi bil khaliq. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah yang paling mengerti tentang kebenaran. Ya, kenapa? Manhajnya jelas, Al-Quran, Sunnah, ya, para sahabat dan seterusnya, dan yang paling berkasih sayang kepada sesama manusia. Ya, berarti ini poin yang tadi kita tekankan. Seorang yang belajar akidah maka dia semakin lembut. Seorang yang belajar akidah itu murah senyum. Ya, nggak merengut aja. Ya, ketemulah salam wala kalam. Ya, kemudian orang yang belajar akidah itu merangkul, bukan memvonis sesat. Ya, kemudian nggak didakwahi. Iya, kita boleh membicarakan secara umum siapa yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah dia sesat. Adapun nunjuk orang, nunjuk hidungnya begini ya, itu harus iqamatul hujjah. Ya, iqamatul hujjah, ya, ditegakkan hujjah. Bisa jadi udurnya banyak, bisa jadi belum tahu sama sekali, bisa jadi nggak ngerti, bisa jadi nggak ngerti apa itu. Ya, bisa jadi sudah tua itu baru hijrah, baru mengerti agama, atau banyak syubhat yang di sini itu harus disingkap dulu, di iqamatul hujjah dulu. Adapun secara umum ya jelas itu banyak. Siapa yang berbuat syirik, ya maka dia kafir. Ya, siapa yang berbuat bid'ah sesat. Tapi untuk nunjuk hidung, ya ditarik dulu tangannya. Ya. Kenapa? Ya, karena itu ada kaidahnya lagi. Ya, sekali lagi, makanya Nabi mengatakan basyiru, ya, wala tu'assiru. Berilah kabar gembira, jangan menyulitkan. Yes, ya, basyiru wala tunaffiru. Basyiru wala tunaffiru. Yaitu berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari, dan ya yassiru wala tu'assiru. Berilah kemudahan, jangan membuat kesulitan. Ya, itu ya. Jadi poinnya adalah ketika seorang belajar akidah yang benar, maka semuanya akan ya semuanya akan ikut lurus, semuanya akan ikut baik. Ya, akidahnya, ya ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, hablum minallahnya dan hablum minan nasnya. Ya, terutama kepada ya keluarga kita nih, dan juga kepada orang yang terdekat kita. Yaitu sedikit tentang bagaimana pentingnya akidah. Ya, sekali lagi akidah itu adalah rukun-rukun iman atau usul iman, ya, atau usuluddin, ya, pokok-pokok agama. Nih, kita lanjut ya. Masih kuat nih. Ini agak ngedrill tadi. Ya, karena bisa dibaca juga di bukunya. Kita langsung ya ke matan. Yang sebenarnya kitab ini ada kitab aslinya namanya Tanbihat Al-Latifah. Ya, dari catatan kaki Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, yang juga sudah disyarah oleh Syekh Abdul Nasa'di, dan juga ada komentar catatan dari Syekh bin Bas. Kalau yang dari Syekh bin Bas ada yang kecil seperti ini, yang berbahasa Arab. Adapun yang Syekh Abdul Nasa'di ada kitabnya juga yang juga diberi catatan komentar oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Kemudian oleh Ustaz Dunia Yazid ya rahimahullah, beliau terjemahkan dan beliau tambahkan beberapa catatan pula, sehingga jadilah yang seperti panjenengan bawah itu. Oke, kita langsung ya di halaman 31. Kemudian sedikit kita terangkan tentang matan bismillah sama alhamdulillah. Semoga masih ingat bismillah maknanya Bang ya. Iya, bismillah ini murojaah nih, eman ini. Masalah akidah itu harus benar-benar kuat, kokoh, nggak boleh roboh, nggak boleh hilang. Makanya harus diulang-ulang.
mulai dari halaman 31. Bismillahirrahmanirrahim itu sudah kita terangkan kemarin, itu adalah bentuk ittiba, iqtida, ya, dengan kitabullah. Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memulai surat kecuali dengan membaca, kecuali dengan dimulai dengan baca bismillah. Dan juga mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga mengamalkan hadis kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillah fa huwa abtar atau aqta. Yaitu setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka perkaranya terputus, hilang barokahnya, hilang kemudahannya, waliyadzubillah. Ya, adapun bismillah sendiri itu maknanya adalah bi'aunillah wa bi talabi barakah bismillah. Ya, dengan pertolongan Allah dan juga minta barokah dengan nama Allah. Ya. Ya, barokah apa yang paling baik? Ya, kecuali ya tidak ada barokah yang paling baik, paling barokah kecuali dengan nama Allah. Boleh kita bertabarruk mencari barokah, ngelap berkah bahasanya ini. Ngelap berkah boleh? Boleh dengan nama Allah. Ya, dengan nama Allah sendiri. Adapun ngalap berkah ke benda-benda, nah itu harus ada dalilnya. Ada yang boleh, ada yang tidak. Ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Yang syar'i ya ada pada dalil-dalil seperti Hajar Aswad. Boleh mencari barokah di Hajar Aswad? Boleh menciumnya atau menyentuhnya. Kenapa? Rasulullah yang mencontohkannya. Seperti perkataan Umar bin Khattab, ya, inni la'alamu annaka hajarun. Aku tahu benar engkau itu batu. Tapi ya kalau aku enggak melihat engkau dicium oleh Rasulullah menciummu, maka aku enggak akan menciummu juga. Jadi hanya sekedar apa ya? Ittiba, hanya sekedar iqtida. Ya, itulah akidah, itulah manhaj. Apa yang dilakukan Nabi sudah sami'na wa ata'na. Enggak perlu dipikir apa kaitannya mencium dengan batu, apa batu ini. Ya, apa faedahnya? Sudah. Kalau itu Nabi melakukan, sudah lakukan. Itulah namanya tabarruk nih. Adapun dengan tempat-tempat itu juga terbatas. Boleh kita safar jauh-jauh, lelah, capek, ya, untuk mencari berkah sebuah tempat, ya, itu terbatas hanya pada 3 masjid saja. Ya, la tusyaddu rihal, tidak boleh seorang itu bersungguh-sungguh bersiap-siap untuk safar jauh, menyiapkan bekal kecuali ke 3 masjid. Masjid, ya, Masjidil Haram, Masjidi, yaitu Masjid Nabawi, masjidku kata Nabi, dan juga Masjidil Aqsa. Boleh silakan ngoyo-ngoyo, harus safar, rombongan, ada bekal, ya, harus ada travel untuk mencari barokah Masjidil Haram yang dikatakan 1 rakaat sama dengan 100.000 kali. Bayangkan 1 rakaat itu sama dengan 100.000 kali di masjid lain. Ada Masjid Nabawi 1.000 kali, ada Masjidil Aqsa 500. Nih. Selain itu maka nggak boleh bersusah payah rekreasi, wisata religi istilahnya, ke wali 9, wali 10, wali 5 dan lain sebagainya, ya, untuk mencari barokah di tempat itu nggak ada. Nih. Hanya 3 tempat tadi yang dikatakan boleh kita bersafar untuk mencari barokah sebuah tempat. Nih. Adapun ke orang-orang, ya, ke pribadi-pribadi, itu hanya boleh kepada kiai, kepada ustadz, bekas-bekasnya nanti diambil. Ya, kalau untuk orang yang, kalau untuk pribadi manusia hanya boleh pada Nabi, tapi ketika beliau masih hidup. Nih, bekas wudhu beliau jadi rebutan, keringat beliau jadi parfum, ya, demikian juga ludah beliau jadi rebutan. Ya, karena itu ya ada barokahnya. Itu sebatas pada diri Nabi. Ya, bekas-bekas beliau itu semuanya dijadikan rebutan. Ya, adapun setelah beliau wafat selesai. Misalnya ada yang nemu rambut beliau, nah itu jadi barokah, disimpan, ya, ditaruh dalam kotak gitu ya. Atau sandal beliau sudah nggak ada lagi. Ya, jadi tabarruk yaitu ada yang syar'i, ada yang ghairu syar'i. Maka kembali tadi, tabarruk bismillah itulah sebaik-baik barokah, sebaik-baik tabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi meminta pertolongan dengan meminta pertolongan kepada Allah dan juga meminta barokah dengan nama Allah untuk melakukan sesuatu. Bismillah aktub, bismillahi aqra, bismillahi a'mal, bismillahi anam, ya, bismillahi amshi, semuanya.
awali segala sesuatu dengan bismillah untuk minta barokah dan minta pertolongan dari Allah Ta'ala. Seperti kita berangkat dari bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Itu minta barokah dengan nama Allah dan minta pertolongan biar di jalan selamat, ya, biar nggak noleh-noleh, ya. Ada yang cantik, ada yang lebih cantik, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih gemuk. Udah bismillah, ya. Tujuannya adalah thalabul ilmi. Nih, itu bismillah. Kemudian juga alhamdulillah, kemarin sudah kita terangkan sedikit, yaitu bahwasanya alhamdulillah itu adalah segala bentuk pujian adalah milik Allah. Artinya apa? Ya, semua kebaikan-kebaikan yang kita lihat yang ada pada diri kita atau pada orang lain itu semuanya adalah milik Allah. Hendaklah kita memuji Allah terlebih dahulu, jangan memuji makhluk. Nah, dijelaskan di sini dari pensyarah itu maksudnya adalah ucapan Syekh Abdurrahman Sa'di, ya. Di halaman 31 ini saya bacakan yang matan bahasa Arabnya, ya. Bila mengatakan dari alhamdulillahirabbil alamin ay anna jami'a awsafil kamal thabitatun lillahi ala akmalil wujuhi wa atammiha wa mimma yuhmadu alaihi ni'amuhu alal ibadillati la yuhsa ahadun minal khalqi ta'daduha wa a'dhumha irsaluhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin bil huda alladhi huwal ilmun nafi' wa dinil haq alladhi huwa al amal salih liyudhhirahu ala jamil adyan bil hujjati wal burhan wa bil izzi was sultan wa kafa billahi syahidan dan seterusnya. Ini yang diterjemahkan itu maksudnya segala puji adalah seluruh jami'u awsafil kamal, seluruh sifat-sifat yang sempurna itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita tambahkan sedikit yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya, yang sudah kita terangkan, itu juga banyak dilihat di tafsir para ulama. Ar-Rahman rahmat yang luas, sedangkan Ar-Rahim rahmat secara khusus untuk orang-orang beriman. Ya, kembali ke tadi. Jadi maknanya adalah seluruh sifat-sifat yang sempurna itu adalah milik Allah, harus ditetapkan ya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan akmalil wujuh, dengan ketetapan yang paling sempurna. Jadi seluruh kesempurnaan itu milik Allah. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wat thayyibah. Semuanya itu milik Allah. Jadi apapun kebaikan semuanya adalah dari Allah. Maka hendaklah kita memuji Allah. Ya. Jadi semuanya adalah milik Allah, semuanya harus dikembalikan pujian kepadanya. Dan dikatakan di situ, wa mimma yuhmadu alaihi ni'amuhu, dan di antara yang dipuji atasnya adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada ya hamba-hambanya, yang dikatakan tidak mungkin bisa untuk menghitungnya. Ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Benar, ya? Kalau kita coba menghitung-hitung nikmat Allah mulai dari bangun tadi sampai sekarang, ya akan bisa. Ya, nikmatnya amat sangat banyak, makanya diistilahkan dengan Allah mencurahkan. Bahasa kita ini bahasa Jawa, ya, menumpelkan, mencurahkan. Jadi seperti digerojok gitu loh nikmat. Kalau kita saatnya sadar. Ya, namun kadang kita selalu menilai dengan cuan. Ya, hari ini nggak ada pemasukan, nggak ada nikmat ini. Sumpah rasanya. Padahal enggak. Iman, Islam, amal soleh, ya, bisa bangun ibadah, itu adalah nikmat yang sangat besar. Belum lagi nikmat ilmu, ketenangan dan seterusnya. Itu, ya. Jadi semua itu adalah nikmat-nikmat Allah yang dikembalikan kepadanya, dan dialah Allah, ya, alhamdulillah. Ya, segala pujian milik Allah. Kemudian di antara nikmat yang paling besar itu adalah irsaluhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Di halaman 32, ya. Di antara nikmat yang paling besar, ya, yang Allah karuniakan kepada makhluknya adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai rahmatan lil alamin. Ya, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Selagi Nabi Muhammad diutus bukan hanya untuk orang Arab saja, ya. Ya, tapi untuk rahmatan lil alamin, seluruh alam, bahkan litsaqalaini, untuk jin dan manusia. Semuanya adalah, ya, karunia dari Allah untuk alam tadi semuanya. Dan Nabi diutus untuk seluruh manusia, bukan hanya orang-orang Arab saja, ya, bahkan untuk manusia dan jin seluruhnya. Itu diberikan catatan kaki atau ditambahkan oleh di halaman 32, ya. Poin nomor 8 itu, yaitu berdasarkan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Berarti seluruh alam. Apa itu alam? Alam itu adalah kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itulah alam semuanya. Ya manusia, ya jin, ya malaikat, ya tumbuhan, ya binatang, ya alam semesta, ya matahari, bulan, semuanya itu adalah alam. Rahmatan lil alamin. Dan Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian juga berdasarkan hadis ya, kalau ada yang sering dengar innama bu'itsu rahmatan lil alamin. Atau kama qala Rasulullah, aku diutus sebagai rahmat untuk alam semesta seluruhnya. Kemudian juga dikatakan apa yang dibawa oleh Nabi itu membawa dua. Apa itu ya? Ya seperti di muqaddimah kitab ini, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nabi itu diutus diantaranya membawa huda dan dinul haq. Apa itu huda? Petunjuk. Dinul haq, agama yang benar. Ditafsirkan oleh para ulama, diantaranya adalah Syekh Abdul Rahman Sa'di. Huda itu adalah ilmun nafi', dinul haq adalah amalus soleh. Jadi orang yang mengikuti ajaran Nabi, ya petunjuk Nabi, sunnah Nabi, pasti dia tegak di atas dua, ilmun nafi' wal amalus soleh. Kita yang ngaji belajar harus ada ilmunya yang bermanfaat. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ya, dalilnya mana? Ayat Quran, ya penjelasan para ulama, salafnya mana, dan seterusnya. Kemudian ilmu yang benar itu akan menggiring kita, mendorong kita untuk beramal soleh. Ya, kita berlindung dari rajin ngaji, rajin belajar, tapi na'udzubillah amalnya ya lemah. Amalnya itu ya lelet. Amalnya malas. Berarti itu kesalahannya di mana? Ya di ilmunya itu sendiri. Kenapa? Ilmu kalau benar, walaupun sedikit aja, itu akan menggiring seorang untuk beribadah. Ya, di surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha, sungguhnya atau tidaklah orang-orang yang yakhshallah, yang takut kepada Allah, kecuali para ulama. Dan dijelaskan oleh para ulama, di antara Imam Ahmad, innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah khasyatullah. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Dan ketika seorang memiliki rasa takut, pasti dia akan terdorong untuk beramal soleh. Kenapa? Ya takut. Takut Allah marah. Allah takut, kita takut Allah murka. Kita takut nanti dihisab, ditanya. Ya kita nanti takut bagaimana pertanggungjawabannya, sehingga walaupun ilmunya sedikit, kemudian dia beramal soleh, mengamalkan, itulah orang yang faqih. Sebagaimana perkataan Imam Mujahid bin Jabr, ya, seorang tabi'in, al-faqihu man, ya man atau Allah atau man, ya al-mujahidu al-faqihu man atau Allah wa in qalla ilmu. Ya, siapa yang taat kepada Allah atau man khafa Allah, kita ulangi. Al-Mujahid mengatakan dari seorang tabi'in, al-faqihu adalah man khafa Allah wa in qalla ilmuhu, yaitu orang yang takut kepada Allah walaupun ilmunya sedikit. Adapun orang jahil adalah man asallah wa in katsura ilmuhu. Adapun orang yang jahil adalah orang yang menentang Allah, bermaksiat kepada Allah walaupun ilmunya banyak. Maka ukurannya bukan banyak dan sedikit ilmunya, namun ukurannya adalah rasa takutnya. Ya, dan boleh kita gabungkan. Dan yang lebih afdal lagi, terbaik lagi adalah seperti di surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu. Berapa derajat? Darajat, bukan satu derajat, tapi berderajat sesuai dengan tingkatan imannya dan ilmunya dan amalnya. Ya, maka apa yang dibawa oleh Nabi dua, yaitu bil huda wa dinil haq. Huda itu maknanya adalah ilmun nafi', dan dinul haq maknanya adalah al-amalus soleh. Ya, maka sekali lagi, siapa yang dapat hidayah, dia pasti beramal. Siapa yang dapat ilmu bermanfaat, pasti pulang langsung diamalkan. Nah, berarti kalau ngaji malah mualas, itu bahaya.
Ya berarti ada sesuatu, entah ilmunya gak bermanfaat atau hatinya yang salah, niatnya yang salah. Waliyadzubillah. Oleh karena itu kita memohon dari ilmu yang bermanfaat itu atau rasa takut itu sebagaimana doa Nabi, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, limpahkanlah, bagikanlah kepada kami rasa takut kepadamu, yang dengan rasa takut itu menghalang-halangi antara kami dengan maksiat kepadamu. Itu ada doa dari Nabi minta rasa takut. Jadi sekali lagi ilmu yang bermanfaat adalah, atau huda, petunjuk adalah apa tadi? Ilmu yang bermanfaat, dan agama yang benar adalah al-amalu saleh. Kita lanjut. Kemudian dikatakan lagi yang dikatakan di situ Jadi bil huda alladzi huwa ilmun nafi', petunjuk itu adalah ilmu yang bermanfaat, dan juga dinul haq alladzi huwal amal soleh. Agama yang benar itu adalah amal soleh, amal kebaikan. Dan belum ditambahkan amal soleh, belum dikatakan soleh sampai terpenuhi dua syarat, ikhlas lillahi ta'ala dan ittiba'us sunnah. Maka sederhana ini kalau kita sibuk dengan ini aja sudah gak akan koper ngurusi orang lain, berantem, bersaing, sudah kayak karena diri sendiri masih banyak kurangnya. Ikhlas juga kadang naik turun, kadang tulus, kadang minta fulus, kadang ittiba sunnah, kadang ittiba'ul hawa, kadang mengikuti hawa nafsu, kadang ikut-ikutan, kadang istiqomah, kadang semangat, kadang semangut. Itu semuanya naik turun. Makanya kita fokus pada al-huda wa dinil haq, yaitu amal soleh, bagaimana seikhlas mungkin dan seittiba mungkin. Karena itulah yang nanti akan meninggikan derajat seorang di sisi Allah Ta'ala, dan itu perlu ditunjang dengan ilmu. Dengan itu maka Allah akan mengangkat agama ini atas seluruh agama bil hujjah wal burhan bil izzi was sultan. Dengan ilmu dan amal soleh, maka agama ini akan tegak, bahkan mengalahkan seluruh agama-agama yang ada. Liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang musyrik benci, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Kemudian wa kafa billahi syahida. Jadi dengan ilmu, dengan amal soleh, agama ini akan menang dengan kemuliaan, dengan hujjah, dengan bukti, dengan kekuasaan yang Allah berikan. Allah menangkan atas agama-agama yang lain. Wa kafa billahi syahida, yaitu cukuplah Allah sebagai saksi akan kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang beliau bawa. Dikatakan wa syahadatuhu ta'ala biqaulihi wa fi'lihi, atau wa syahadatuhu ta'ala biqaulihi wa fi'luhu wa ta'yiduhu li rasulihi bin nasri wal mu'jizat wal barahin al mutanawwi'ah. Jadi persaksian Allah terhadap kebenaran Rasul adalah dibuktikan dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi. Allah kuatkan dengan burhan, dengan pertolongan, dengan dalil-dalil. Salah satu mukjizat terbesar adalah Al-Quran itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Yang intinya ini menunjukkan risalah Nabi itu benar adanya. Kenapa? Dikuatkan oleh Allah melalui mukjizat-mukjizat, pertolongan-pertolongan di saat-saat yang genting. Allah datang dengan pertolongannya. Dan itulah bukti kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang intinya kalau kita baca lagi, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Itu segala puji Allah dengan seluruh jenis pujian, seluruh sifat-sifat sempurna kita berikan kepada Allah, karena dialah Allah yang memberikan seluruh nikmat yang amat sangat banyak. Di antara nikmat yang paling besar adalah Allah mengutus Rasulnya di tengah-tengah umat untuk rahmatan lil alamin. Dan yang Allah utus atau Allah mengutus nabinya dengan membawa dua perkara, bil huda wa dinil haq, dengan ilmu yang bermanfaat dan juga dengan amal soleh, liyudhhirahu 'ala dini kullih, untuk memenangkan agama ini di atas agama-agama yang ada seluruhnya. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah menjadi saksi akan kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Jadi kalau bisa kita ambil faedahnya di sini, bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi itu maksum, benar Apa yang dibawa oleh Nabi ambil, apa yang dilarang tinggalin.
Seperti di surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul ambillah, dan apa yang dilarang tinggalkanlah. Ini maka itulah manhaj, metode kita beragama, cara kita beragama, sami'na wa ata'na, dan harus ta'lim, harus tasdik, membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi pasti benar. Ini walaupun kadang itu enggak sesuai dengan akal, buang akal dulu, sami'na wa ata'na dulu, ya, kemudian luruskan hati dulu, bersihkan syubhat-syubhat dan syahwat, baru nanti pasti akan ketemu ya duduk perkaranya. Karena tidak mungkin apa yang diucapkan Nabi bertentangan dengan ya apa yang diucapkan Allah dalam Al-Quran. Semuanya itu wahyu Allah, dua-duanya adalah wahyu, dan tidak akan bertentangan. Itu ya prinsip dalam akidah. Perkataan Allah tidak mungkin bertentangan dengan perkataan Nabi, dan perkataan Allah dan Rasulnya tidak mungkin bertentangan dengan akal. Kenapa? Ya, dua-duanya atau semuanya dari Allah. Kalaupun ada yang bertentangan, itu adalah karena lemah-lemahnya akal kita, ya, kejahilan kita, atau karena kita tidak mampu mendudukkannya. Dan solusinya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pasti akan ada taufiknya, atau pasti akan ada cara mendudukkannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu yang bisa dibahas ya, dari bagian pertama. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Itu kan sebenarnya juga bagian dari potongan ayat ya. Ada ya di surat apa? Ya, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Surat ya, ada beberapa surat itu, salah satunya surat As-Saff ya. Benar. Hari hafal gitu, juz 28. Benar ya? Ya, dimulai dengan ya di ayat awal itu surat As-Saff ya. Sabbahalillah itu. Ya, kemudian juga ada ayat lima taquluna ma la taf'alun. Benar ya? Ini murojaah ini. Ya, kemudian di situ ada ayat ya wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Kemudian seterusnya, kemudian di situ ada ayat walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wallahu a'lam bishawab. Nih, mungkin itu yang bisa dibahas, kurang lebih mohon maaf. Ini harus sabar nih, untuk masalah akidah memang banyak yang harus diterangkan sebagai muqaddimah, sebagai pendahuluan ya, agar kita nanti setelahnya bisa mudah memahaminya bi'idznillah insyaallah. Ya, mungkin itu ada yang ditanyakan atau ingin didiskusikan atau ada yang kurang jelas, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malaikat Jibril kan mengajarkan kepada umat Islam atau melalui Rasulullah SAW, yaitu tentang al-iman, al-Islam, al-iman, kemudian al-ihsan. Yang kami tanyakan Ustaz, jadi kalau sholat kan di sini sampaikan ihsan itu beribadah kepada waktu beribadah seakan-akan melihat Allah. Ini kaitannya dengan tauhid apa yang diyakin. Kemudian satunya kalau tidak bisa yakinkan bahwa Allah melihat. Ini bagaimana implementasinya? Bahwa seakan-akan melihat Allah ini melihat sosok bagaimana yang mungkin agak susah, sehingga ya terkadang ya terlintas gitu aja. Ini yang menyebabkan mungkin kita tidak khusyuk karena ya membayangkan yang kalau keadaan seperti itu. Mohon penjelasan bersama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tentang penjelasan dari hadis Jibril al-masyhur, yaitu ketika
bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, iman dan ihsan. Ketika ditanya tentang ihsan, jawaban Nabi adalah anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Itu beribadalah kepada Allah seolah-olah seakan-akan engkau melihatnya, bukan melihat wujudnya ya zat Allah, tidak. Kenapa? Tidak ada satupun di antara hamba-hambanya yang mampu atau melihat Allah di dunia dengan mata kepalanya langsung. Bahkan Nabi sekalipun tidak melihat. Jadi untuk wujud Allah tidak mungkin di dunia dilihat. Terus bagaimana? Ya, maksudnya adalah anta'budallah ka'annaka tarah, beribadahlah kepada Allah seolah engkau melihatnya dengan hatimu, dengan tauhidmu, dengan akidahmu, dengan keyakinanmu, dengan melihat tanda-tanda kekuasaannya, ciptaannya, dengan nikmat-nikmatnya, ya bil basirah, dengan hujah, dengan ilmu. Itu maksudnya merasakan Allah itu dekat, merasakan nikmat Allah, merasakan kebesaran Allah, sehingga seolah kita melihat Allah bukan zatnya tapi nikmat-nikmatnya, karunia-Nya, pemberiannya, perlindungannya, ya, dari doa-doa yang kita panjatkan, ijabah-ijabahnya, ya semuanya. Itu bukan berarti melihat Allah zatnya. Adapun kalau nggak mampu itu, udah pasti Allah melihatmu. Nah, makanya dua cara itu. Kalau nggak mampu dengan ilmu, ya dengan nikmat-nikmat, dengan tanda-tanda kebesarannya, baik itu di ayat-ayat kauniyah berupa alam semesta ini, atau dengan ayat-ayat syariah, dengan dalil-dalil Al-Quran, yang semuanya itu Allah itu ada, tapi kita nggak bisa melihatnya di dunia saat ini. Tapi kita bisa merasakan adanya Allah dengan nikmat-nikmatnya, dengan ciptaan-ciptaannya. Kalau nggak mampu dengan itu, udah fokuskan kepada Allah pasti melihatmu. Nah itu, pasti kita diawasi oleh Allah, karena Allah maha mendengar, maha melihat. Allah itu muhitun bi kulli syai'. Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan sifat Allah sempurna, tidak ada yang bisa menghalanginya. Itu Jadi ketika kita sholat jangan dibayangkan wujud Allah, tapi rasakan nikmat Allah berupa ya ciptaan-ciptaannya, karunia-Nya, pemberiannya, nikmatnya. Kalau untuk membayangkan wujud Allah tidak akan bisa. Makanya para ulama mengatakan, ada yang mengatakan di hadis, yaitu tafakkaru fi alaillah wala tafakkaru fi fillah. Ya, renungkanlah, tadaburilah ciptaan-ciptaan Allah, maka dengan itu engkau akan merasa rendah, ya merasa hina, ya merasa enggak sopan, ya merasa lancang, ya merasa malu dan lain sebagainya. Kenapa? Betapa besarnya nikmat-nikmat Allah, ciptaannya. Ya, kita ambil contoh aja langit ini atau bumi yang dihamparkan begitu luasnya. Yang langit ini begitu kokoh, tidak ada tiangnya, yang kita nggak bisa ngukur selebar apa. Demikian juga yang begitu kokoh berdiri tanpa ada tiang, yang jaraknya dikatakan itu ya sejauh 500 tahun perjalanan antara langit 1, langit 2, langit 3, ya, dan seterusnya. Belum lagi makhluk-makhluk yang ada di antaranya, di antara keduanya. Belum lagi matahari, planet-planet, tata surya. Gak nutut ini kita kalau untuk membayangkan seberapa besar Allah. Jadi kenapa? Allah itu akbar min kulli syai'. Allah itu maha besar segala-galanya, ya semua di sisi Allah, semuanya selain Allah itu kecil. Maka kita nggak akan mampu untuk membayangkan bagaimananya. Itulah yang nggak boleh. Yang tadi dikatakan walam yakun lahu kufuwan ahad. Terus bagaimana? Itu tadi caranya adalah dengan ilmu. Renungilah ciptaannya, renungilah tanda-tanda kekuasaannya. Begitu besarnya Allah, nikmatnya. Itulah yang dituntut. Adapun bagaimana melihat Allah kelak nanti di surga, Allahumma rzuqna ladzatan nazar ila wajhikal karim. Ya, kita mohon agar Allah memberikan kepada kita kelezatan memandang wajahnya. Ya, kalau ketika di surga, penghuni surga diperlihatkan wajah Allah ya sesuai dengan keagungannya dan kemuliaannya, dan itu zat Allah yang sebenarnya. Dan itulah sebesar-besar kenikmatan. Adapun di dunia enggak ada yang melihat Allah dengan mata kepalanya sendiri, bahkan Nabi sekalipun. Bahkan di ayat-ayat dicontohkan banyak bagaimana Nabi Musa ingin melihat Allah, ya suruh ke gunung yang besar itu, kemudian hanya ditampakkan cahaya, kemudian meledak gunung itu dan tersungkur Nabi Musa alaihissalam, dan setelah itu nggak berani lagi, nggak akan mampu kita. Jadi ketika Allahu Akbar jangan bayangkan zatnya, Allahu Akbar, renungi apa yang kita baca, kebesarannya,
isi-isi kandungannya, doa-doanya, kemudian rasakan nikmat Allah pada kita, dosa-dosa kita begitu banyaknya, kemudian teleduran kita, lengah kita, semuanya, sehingga kita tunduk, hati kita, fisik pun ikut. Kalau nggak mampu, udah pasti Allah melihat kita sudah. Ya, kalau kita nggak mampu, bagaimana melihat Allah dengan ilmu, basirah, dengan hati, ya, dengan tanda-tanda tadi, maka yakinlah Allah pasti melihat kita. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Itu ya. Kontennya terjebak dalam kesirikan. Kita membayangkan matahari yang begitu atau gerhana, itu kan kebesaran Allah. Tapi kita melihat fisiknya itu ya khawatir terjebak itu. Nah, makin di sini perlu kita belajar akidah. Ya, kita nggak boleh menyamakan Allah dengan makhluk atau bahkan meyakini Allah bisa menitis ke makhluk. Ya, menitis ke benda-benda, ke hewan-hewan, ya, sehingga dari akidah al-haluliyah atau akidah ittihadiyah, yaitu dari kaum sufi yang ekstrim yang menyimpang, mereka menganggap Allah itu bisa menyatu pada makhluk, sehingga Allah itu adalah saya adalah Allah, yang saya lihat ini semuanya adalah Allah, benda-benda itu adalah Allah, bahkan anjing sekalipun itu sudah ada Allah. Ya, semuanya jadi kacau. Jadi makanya Allah di mana-mana. Ya, makanya disinilah kenapa harus ada akidatus salaf, harus ada manhajus salaf, harus ada kembali kepada salaf. Kenapa? Ya begitulah salaf dahulu memahami Allah, ya, dengan dalil-dalil, dengan fitrahnya. Ya, jangan sampai membayangkan yang tadi matahari itu Allah, bukan, itu ciptaan Allah yang begitu besarnya, yang sebenarnya itu masih kecil dibandingkan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Ada yang lebih besar lagi, yaitu arsy-nya Allah. Itu kita nggak akan mampu membayangkan besarnya seperti apa. Matahari saja tadi kan langit, nggak bisa kita melihat ujungnya dari mana sampai mana, tingginya seberapa. Kemudian matahari kan kelihatan bundar gitu ya. Kita bisa melihat sudut-sudut matahari, detail-detailnya. Kalau ini bisa, ini sudut-sudutnya kayak gini diraba, gitu. Ini bisa, ini ada kasar halus ya. Kalau matahari nggak bisa. Itu baru ciptaan Allah yang sebenarnya kecil dibanding ciptaan yang lain, walaupun sebenarnya bagi kita itu besar banget. Dibandingkan bumi, matahari sangat besar, berjuta-juta kali lipat. Itu baru ciptaan Allah. Lalu bagaimana kita mau melihat Allah dengan zatnya yang jalla jalaluh, ya, yang maha mulia, yang sesuai dengan keagungannya? Kita nggak akan mampu. Ya, dan juga fisik kita nggak akan mampu. Ya, demikian juga nanti ya, sekali lagi hanya ahlul jannah yang Allah perlihatkan memandang wajahnya, sebagaimana di surat Al-Qiyamah, wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka pada waktu itu berseri-seri dan memandang wajah Rabb mereka. Ada doa dari Nabi, Allahumma rzuqni ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Itu ada doanya dari Nabi. Kita memohon diberikan rezeki berupa memandang wajah Allah yang mulia kelak di surga. Ya Allah, amin. Itu wallahu a'lam. Silakan. Bagaimana memilih kesabaran hati saat kita menyampaikan kebenaran kepada saudara kita, tapi banyak terjadinya penolakan, bahkan dipandang miring dan disalahartikan. Ini tadi ada yang kurang ya. Monggo dibuka halaman 32, yaitu tentang hidayah. Tadi kan kita tafsirkan dari tafsir As-Sa'di, yaitu hidayah itulah ilmu yang bermanfaat. Kemudian hidayah itu ada dua, hidayatul bayan wal irsyad dan hidayatul taufik wal ilham, yang bagian paling bawah itu ada ya. Hidayah itu ada dua, hidayatul bayan wal irsyad, penjelasan, bimbingan, arahan, yang panjenengan tadi kita menyampaikan kepada orang lain dengan selembut mungkin, dengan sehikmah mungkin, dengan sejelas mungkin. Nah, untuk bisa ke sana kita berarti butuh ilmu, ya, butuh pendalaman, sehingga apa yang kita sampaikan benar-benar tepat, sesuai, ya, dan sesuai waktunya sehingga pas. Adapun kalau itu semuanya sudah ditempuh, ternyata kok terjadi penolakan, kemudian tidak dipahami atau bahkan ditolak atau bahkan belum dapat memahami apa yang kita sampaikan, terus sampaikan, kenapa?
hidayah ada dua. Satunya adalah hidayatut taufik wal ilham. Yang melembutkan hati, yang membukakan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari firman Allah taala dari kisah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Thalib yang di akhir hayat beliau. Itu yang di sisinya adalah Nabi. Ya am qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, aku akan membelamu kelak dengan ucapan ini. Tapi apa daya? Innaka la tahdi man ahbabta, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak akan memberi hidayah, memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Akan tapi Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi tetap berusaha, jangan putus asa dan juga jangan ngecap suangel wong iki. Ya. Kemudian biarin enggak. Tetap berusaha. Mungkin kita muhasabah baca, oh mungkin ucapan tadi kurang ya. Entah kurang pas atau kurang tepat. Pas dia mikir utang kita datang nyampaikan dalil. Aku jaluk duit bukan jaluk duit. Iya lagi mikir utang ditagih-tagih. Ini nyampaikan ibu kurang tepat. Makanya harus ada thariqatud dakwah, metodenya. Mungkin lihat kondisinya pas lagi longgar, sampaikan. Atau membuka hati lewat hadiah, makanan, pemberian. Dengan itu hatinya akan tertarik, tunduk, baru kita menyampaikan pelan-pelan, terus sekali, 2 kali, 3 kali, ya jangan sampai bosan. Ya, perkara hidayah itu tadi biadillah. Ya, makanya hidayah ada 2, hidayatul bayan wal irsyad wa hidayatut taufik wal ilham. Yang ngasih ilham, yang membukakan hati itu Allah. Ya. Dan kita nggak boleh tadi mengecap, menvonis orang ini sudah ditutup hidayah, enggak. Selama masih hidup, ya Allah berkehendak memberi hidayah kepada siapa saja. Ya Allah. Yang penting tadi ilmunya, hikmahnya, ilmu bil hikmah. Kan ada ayat disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi berdakwalah, ya menyeru manusia di jalan Allah dengan penuh hikmah dan mau'izatil hasanah. Ya hikmah itu adalah tepat sasaran, tepat pada waktunya, dan dengan mau'izah hasanah, dengan ucapan-ucapan yang baik, lemah lembut. Ya wallahu a'lam. Dan seperti itulah orang yang mendakwahkan, enggak semulus yang dibayangkan. Pasti ada penolakan, ada singgungan, ya kadang kita juga tersinggung, ya begitulah resikonya. Ya orang menyampaikan kebenaran, qulil haq walau kana murra, sampaikan kebenaran walaupun pahit. Ya. Dan untuk sampai ke sana kita sendiri dulu. Ya, kita harus punya tadi bil huda wa dinil haq, punya ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ya, sekali lagi semuanya dari Allah ya. Semuanya memudahkan Allah, semuanya hidayah biadillah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga bisa dipahami. Sampun atau ada yang lain? Nggih, monggo gantian silakan. Monggo silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat dibahas tentang ilmu itu diperoleh dengan belajar. Yang ditanyakan itu bagaimana harusnya kita dalam belajar, Ustaz. Mengingat kondisi kita itu kan, kondisi kami yang mungkin sudah keluarga, punya kesibukan, itu bagaimana kita bisa mencapai ilmu yang bermanfaat agar gak sekedar kita itu belajar, gak sekedar datang, gak sekedar ngaji, tapi kita paham dengan apa yang disampaikan. Iya, masya Allah. Iya, untuk jawaban dari pertanyaan itu ya, itu disampaikan atau dijelaskan para ulama dari kitab-kitab adab, ya adabut thalabil ilm, ya adab-adab penuntut ilmu. Ya, di antaranya buahnya, di antaranya adalah mulai dengan memperbaiki niatnya. Ya, karena ilmu itu bitta'allum, dan ta'allum itu akan benar. Ini seperti disebutkan di kitab Ta'zimul Ilm, ya li Syekh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala wara'ah. Sebelum menuntut ilmu, agar dapat ilmu yang bermanfaat, harus bersihkan wadah kita terlebih dahulu. Apa wadah kita? Hati. Ya, hati kita dibersihkan dulu dari syubhat, dari syahwat, ya dari kesombongan, ya dari kedengkian, dari hasad, semuanya bersihkan dulu. Ya, jangan sampai kita menuntut ilmu itu dengan perasaan sombong, dengan perasaan merendahkan diri, dengan perasaan merendahkan orang lain.
namun semuanya itu dengan penuh ketundukan, ikhlas lillahi ta'ala. Baru setelah itu menempuh tahapan-tahapan. Dan ini disesuaikan dengan kondisi. Misalnya panjenengan semuanya yang sudah berkeluarga, bekerja, maka ilmu itu dibagi-bagi. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Namun fardhatun itu dibagi lagi fardu ain dan fardu kifayah. Ya, maka kita harus memilah lagi mana yang fardu ain dan mana yang fardu kifayah. Itulah yang kita dahulukan. Di antara perkara-perkara fardu kifayah adalah amalan keseharian kita, ya, dari hal-hal yang diwajibkan. Ya, kalau kita ingin runtut, ya, kalau dari amal-amal itu ya bagaimana kita sholat, ya, bagaimana kita wudhu sebelumnya, bagaimana kita sholat khusyuk, bagaimana ngaji kita, ya, bagaimana amal-amal soleh yang lainnya. Intinya apa? Amal soleh keseharian kita yang kita lakukan sehari-hari, itulah yang harus kita pelajari. Itu dari sisi zahiriyah. Adapun dari sisi hati, maka itulah akidah yang pertama. Ya, karena amal soleh ya tidak akan diterima kecuali dengan akidah yang benar. Ya, jadi itu panjang ya ceritanya nanti. Yang intinya apa? Tempuhlah sesuai dengan adab-adab. Adapun kesibukan yang lainnya, inilah yang juga perlu dijelaskan ya. Artinya apa? Jangan sampai kita menuntut ilmu itu sisa-sisa waktu nganggur daripada nggak ngapa-ngapain, hadir di majelis taklim. Yang seperti itu nggak akan dapat. Kenapa? Kata para ulama, mungkin pernah dengar ya. Lau a'taita kullaka, ya, a'tokal ilmu ba'dahu. Kalau seandainya engkau memberikan ilmu atau memberikan dirimu untuk ilmu itu seluruh jiwa ragamu, seluruh waktumu, maka ilmu hanya memberikan darinya itu sebagiannya saja. Apalagi yang kita berikan dari ilmu ini sisa-sisa, ya tambah 0,0 itu nanti yang dapat. Ya, terus bagaimana lah? Masa nggak kerja gitu? Nggak kerja, nggak ngurus anak, istri, terus gimana ini? Mastata'tu. Lakukanlah semampunya. Yang penting hadir dengan penuh, meluangkan waktu, ya, kemudian dengan penuh hati yang ikhlas, bersih, kemudian catat, kemudian segera diamalkan. Yang tadi kita sampaikan, ilmu itu tandanya adalah amal. Ya, maka jangan dibayangkan harus jadi ustadz, harus jadi dai, harus hafal Al-Quran. Ya, memang itu bagus dan itu matlub, diminta. Namun karena kita kondisinya yang tadi panjenengan tanyakan, kita pekerja ini, kita juga ngurus anak istri dan sebagainya. Maka intinya adalah amalannya apa? Dari apa yang kita pelajari, amalannya apa? Ya, sambil terus meniti apa yang bisa dihafalkan, apa yang bisa dipelajari, apa yang bisa dipahami dari ilmu alat, mulai dari bahasa Arab, ya, kemudian juga hafalan Al-Qur'annya, hadisnya dan seterusnya. Yang intinya apa? Tempuhlah itu dengan meniti, ya, jalan yang ditempuh oleh para ulama yang tadi kita sebutkan ya. Yang pertama adalah keikhlasannya terlebih dahulu, karena itu yang utama. Kemudian tempuhlah sesuai adab-adab penuntut ilmu bertahap, ya, mulai dari yang kecil, yang pelan, dari fardu ain, fardu kifayah, dari yang wajib, yang sunnah, dari amalan keseharian dan amalan-amalan yang lain yang nanti kita akan temui seperti itu. Adapun menghafalkan itu istilahnya afdhaliyah, ya, harus bisa bahasa Arab itu afdhaliyah, ya. Dan yang paling utama dan paling bagus lagi adalah ya bekerja, yang ngurus anak istri, ya ini, tapi bisa bahasa Arab, bisa meluangkan waktu, itulah yang keutamaannya lebih besar lagi. Kenapa? Semakin rintangan halangannya itu berat, besar, tapi dia bisa menghadapinya, nah itulah keutamaan yang besar. Makanya juga jangan putus asa. Ya enak itu bisa kuliah di Madinah ini. Ya jangan dikira mereka juga nggak dapat ujian. Mereka juga ujiannya masing-masing. Ya. Jadi semakin besar rintangan dalam menuntut ilmu, namun kita bisa menghadapinya, bisa mengkondisikannya, maka itulah yang dinilai adalah prosesnya. Adapun hasilnya semuanya tadi biyadillah, bitaufik minallahi ta'ala. Ya, adapun lebih detailnya monggo dibaca ya, kitab Hilyah Thalibil Ilmi atau kitab Ta'zimul Ilm atau kitab-kitab yang lain yang berkaitan dengan adab. Wallahu a'lam bishawab. Maka intinya adalah sedikit ilmu amalkan, itulah. Karena nanti yang ditanya itu amalannya. Bukan ngaji di mana,
sudah hafal apa, amalannya ilmu mana, ini yang kita takutkan. Jadi sedikit ilmu amalkan, insya Allah nanti Allah akan kembangkan, Allah akan bukakan ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, tentu dengan tetap menjaga niat, ikhlas dan istiqomah. Dan sekali lagi yang kita tekankan tadi, jangan menganggap majelis taklim itu sisa-sisa waktu, tapi curahkan benar-benar semuanya. Gak libur ini, sudah fokus, bukan nganggur ayo ke majelis taklim, bukan. Kalau itu ada sedikit meremehkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup ya, di kepanjangan nanti terlalu banyak bicara, tentunya mungkin juga banyak salahnya, pengamutan ya. Semoga bisa diambil faedahnya, manfaatnya. Jika ada benarnya datangnya dari Allah Ta'ala, jika ada salahnya saya pribadi. Kita mohon kepada Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, dan kita mohon istiqomah ya, sehingga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak.